perihal keserentakan pemilu. Sebuah analisis dan rekomendasi untuk menata ulang desain keserentakan pemilu di Indonesia. Halo Sobat Perludem, sudah pernah dengar belum pembahasan tentang keserentakan pemilu? Atau merasa jenuh karena tahun pelaksanaan pemilu terasa sangat hektik dan padat? Mungkinkah selama 2024 kemarin kita sebagai pemilih sudah dimudahkan untuk menentukan pilihan kita? Atau jangan-jangan karena terlalu banyak opsi pilihan di satu waktu, membuat kita kebingungan. Lantas, apa kabar pelaksanaan pemilu di 2024 kita? Sudahkah dikatakan baik atau belum kira-kira? Nah, for your info, berdasarkan hasil penelitian kami di Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilu secara serentak yang sudah dilaksanakan pada tahun 2019 dan kemudian dilanjutkan kemarin terakhir di pemilu 2024 ternyata memiliki permasalahan yang tidak jauh berbeda. Kira-kira apa aja nih masalahnya? Nah, mari kita kenalan dulu dengan apa itu keserentakan pemilu. Keserentakan pemilu secara serentak atau kemudian pernah dimulai pada 2019 didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14 PUU XI 2013 yang dimohonkan oleh Effendi Ghazali dengan argumentasi bahwa penyelenggaraan pemilu yang terpisah dari pemilu eksekutif dan legislatif telah menghadirkan adanya 4 permasalahan. Masalah tersebut ialah kehadiran politik transaksional untuk pencalonan, biaya politik yang tinggi, kemudian penguatan sistem presidensial yang terhambat, serta tingginya biaya penyelenggaraan pemilu. Berdasarkan pada permohonan tersebut, MK memiliki 3 pertimbangan. Pertimbangan yang pertama ialah sistem pemilu harus mendorong adanya efektivitas daripada sistem presidensial yang terjadi ketika posisi presiden dan DPR dapat sejajar guna mendorong kehadiran pengawasan dan pengimbangan atau checks and balance antara institusi yang ada. Yang kedua, pemaknaan asli pada perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dengan kesimpulan pada keserentakan penyelenggaraan Pilpres dilakukan bersamaan dengan Pileg atau pemilihan legislatif yang sejalan dengan pasal 22E ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden, serta DPRD. Nah, pertimbangan yang ketiga berkaitan dengan efektivitas serta efisiensi penyelenggaraan pemilu dengan pemahaman bahwa Pilpres dan Pileg akan lebih efisien serta mendorong penyelenggaraan yang lebih menghemat uang negara ketika dilakukan secara bersamaan. Karenanya, penyelenggaraan keserentakan pada pemilu 2019 kemudian dilanjutkan pada pemilu 2024 kemarin yang menggabungkan adanya 5 jenis pemilu pada satu hari yang sama dimaksudkan untuk menghadirkan adanya efek ekor jas atau kotel efek yang kemudian memudahkan pemilih juga dalam memberikan pilihan serta efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan serta tata kelola pemilu yang ada. Sayangnya, baik dari sisi proses maupun sisi hasil, penyelenggaraan pemilu pada 2019 dan 2024 secara serentak justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Nah, kira-kira apa aja masalahnya? Coba kita bedah satu persatu. Masalah yang pertama, yaitu gagalnya pemilu serentak 5 surat suara mencapai tujuan. Penyelenggaraan pemilu serentak merupakan muara dari putusan MK nomor 14 PUU XI 2013. Jika melihat pada tujuan keserentakan yang dimaksud dalam putusan tersebut, maka salah satu tujuan penyelenggaraan pemilu secara serentak mengharapkan terjadinya penguatan sistem presidensial yang kemudian ditandai dengan munculnya efek ekor jas atau kotel efek. Secara sederhana, efek ekor jas itu bisa kita artikan sebagai tindakan yang menimbulkan pengaruh pada tindakan lain atau kemudian diartikan pengaruh ikutan. Dalam pemahaman keserentakan pemilu, maka diharapkan efek ekor jas ini dapat terjadi ketika calon pemimpin yang diusung, dalam hal ini pasangan calon presiden dan wakil presiden, mampu memiliki efek signifikan terhadap peningkatan suara bagi partai politik pengusungnya. Dengan pelaksanaan pemilu yang menggabungkan 5 kotak suara, diharapkan bahwa pilihan publik terhadap calon eksekutif tidak jauh berbeda dengan pilihan terhadap calon legislatif dari partai pengusung yang sama
yang kemudian melahirkan harapan nih adanya sinergisitas antara eksekutif terpilih dengan legislatif anggota dewan di parlemen untuk menciptakan koordinasi dan sinergitas yang baik antara eksekutif dan legislatif sehingga mampu menciptakan penguatan sistem presidensial itu sendiri. Namun, kalau kita lihat realitasnya, pengalaman pemilu 2019 dan kemudian pemilu 2024 yang mengharapkan keserentakan dalam prosesnya justru tidak memperlihatkan hasil yang diinginkan, yaitu kehadiran efek ekor jas tadi, yang mana justru tidak berpengaruh secara signifikan. Misalnya pada pengalaman di 2019, pelaksanaan pemilu serentak itu nggak berdampak nih pada signifikansi perolehan suara partai politik oleh partai pengusung utama pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pada pemilu 2019, PDIP dan Gerindra sebagai partai pengusung utama pencalonan eksekutif hanya memperoleh hasil kenaikan suara yang tidak berbeda jauh jika kita komparasikan atau kita bandingkan dengan hasil pemilu 2014 ketika pemilihan eksekutif dan legislatif dipisah, yaitu ya hanya meningkat sekitar 2-3% aja. Nah, masalah lainnya selain masalah tadi, yaitu adalah sistem kepartaian di Indonesia ini masih masuk dalam kategori multipartai ekstrim dengan jumlah partai di parlemen yang kita katakan cukup banyak di angka 8. Padahal secara indeks effective number parties in parliament atau ENPP itu ada di angka 7,3 atau cuma ada 7 partai efektif yang kemudian dalam mengambil keputusan. Dua hal tadi ini menunjukkan bahwa salah satu tujuan keserentakan pemilu yaitu mewujudkan efektivitas sistem pemerintahan presidensial melalui kehadiran kotel efek serta upaya penyederhanaan partai politik di parlemen bisa kita katakan gagal untuk diupayakan kalau misalkan kita melihat pada hasil pelaksanaan keserentakan pada pemilu 2019 dan juga pemilu 2024. Nah, polemik lain yang bisa kita temukan adalah kesulitan nih bagi partai politik untuk melakukan proses rekrutmen dan kaderisasi politik dengan matang. Kenapa nih kira-kira? Karena pelaksanaan pemilu secara serentak memiliki konsekuensi atas beban partai politik yang berat untuk melakukan proses rekrutmen dan kaderisasi politik secara mapan dengan kuantitas yang banyak untuk mencalonkan anggota legislatif pada pemilu di 3 level sekaligus, yaitu di nasional, kemudian di provinsi, kemudian di kabupaten atau kota. Akibatnya adalah partai tidak lagi memiliki kesempatan, ruang, dan energi dalam melakukan rekrutmen, berhadapan secara tidak berdaya di hadapan realitas politik dengan para pemilik modal, caleg yang populer, serta kesediaan materi berlimpah yang menyebabkan rekrutmen politik sangat transaksional, tidak demokratis, dan kalau bisa kita bilang terkesan sebatas formalitas seperti membuka lowongan pekerjaan oleh partai politik. Dampaknya yang terjadi ialah tersendatnya proses demokratisasi melalui pelembagaan partai politik secara baik yang akhirnya menghasilkan partai politik yang lemah, kualitas calon anggota legislatif yang tidak kompeten, dan berujung nih pada tersandranya partai politik pada situasi yang sangat pragmatis dan tidak demokratis. Nah, masalah kedua yang terjadi yaitu menurunnya kualitas kedaulatan pemilih. Keserentakan pemilu seperti yang ditunjukkan pada penyelenggaraan pemilu 2019 dan kemudian pemilu 2024 nyatanya memiliki dampak signifikan bagi pemilih. Konsekuensi pemilihan pada 5 kotak suara-suara yang berbeda membuat pemilih mustahil untuk bertindak rasional dalam menentukan pilihan sebab harus memilih banyak sekali target pilihan dalam satu waktu yang bersamaan. Kita coba bayangkan, misalkan jika ada seseorang yang memilih pada 3 surat suara, dia bertempat di Bandung, Jawa Barat. Berarti dia memilih di Dapil 1 DPR RI Jawa Barat, lalu kemudian DPRD Provinsi Dapil Jawa Barat, kemudian memilih juga pada pemilihan DPR Jawa Barat Dapil 1, lalu memilih DPRD Kota Bandung Dapil 1, maka dia akan berhadapan dengan 396 nama caleg yang dia harus pilih. Kompleksitas pilihan yang harus dihadapi oleh pemilih ini mendorong kondisi di mana pemilih terjebak pada praktik transaksional dan politik uang sebagai jalan pintas untuk menentukan banyak pilihan dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Selain itu, format pemilu secara serentak dengan kondisi di mana pemilih harus memilih pilihan pada 4 jenis pemilu legislatif sekaligus juga menciptakan konsekuensi pada tingginya suara tidak sah akibat kompleksitas yang kemudian dihadapi oleh si pemilih tadi.
Setidaknya, jika kita menelusuri perjalanan pemilu 2024, maka kita bisa menemukan bagaimana kualitas representasi yang terbuang dalam suara tidak sah yang jumlahnya juga mencapai 10,28% terakhir di pemilu 2024 atau sekitar 15 juta lebih suara. Artinya, dengan banyaknya suara terbuang, menunjukkan realitas rendahnya kualitas kedaulatan rakyat yang ditampilkan pada hasil pemilu yang dilakukan secara serentak 5 kotak suara. Masalah ketiga, yaitu kompleksitas penyelenggaraan pemilu dan konsekuensi terhadap penyelenggara pemilu. Penyelenggaraan pemilu serentak seharusnya mempertimbangkan daripada eksistensi dan keberadaan dari lembaga penyelenggara pemilu serta efisiensi dan efektivitas kerja penyelenggaraan pemilu. Konstitusi secara terang menyebutkan bahwa asas penyelenggaraan pemilu adalah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Artinya, penyelenggara pemilu harus mencerminkan asas penyelenggaraan pemilu yang seperti disebutkan sebelumnya dalam praktik-praktik penyelenggaraan. Hal tersebut perlu dilihat dari perwujudan kerangka hukum yang rasional, terukur, dan menjamin pemenuhan kedaulatan rakyat. Tujuan dari perwujudan tersebut ialah untuk memastikan bagaimana tahapan pemilu dapat dilaksanakan secara profesional serta mampu mengakomodasi terpenuhinya hak politik setiap orang secara adil sebagaimana tujuan penyelenggaraan pemilu. Namun, bagaimana dengan realitasnya? Jika kita melihat pada pengalaman penyelenggaraan pemilu secara serentak pada 2019 maupun 2024, justru penjadwalan keserentakan yang dilaksanakan memiliki konsekuensi serta dampak serius pada proses maupun hasil pemilihan. Secara proses, penyelenggaraan pemilu 5 kotak memberikan beban kerja yang luar biasa berat. Salah satu aspek paling krusial dan berbahaya adalah manajemen logistik pemilu dan manajemen pemungutan, penghitungan, serta rekapitulasi suara. Untuk manajemen logistik pemilu, misalnya, salah satu gambaran kerumitannya adalah varian surat suara yang sangat banyak sesuai dengan jumlah daerah pemilihan di level DPR, RI, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten kota. Nah, seluruhnya ini mesti dipenuhi oleh KPU dalam satu waktu yang bersamaan. Belum lagi dengan beban kerja yang berlebihan. Di sisi lainnya, pemilu yang dilakukan secara serentak juga menyebabkan ketidaksiapan penyelenggaraan seperti terlihat pada penggunaan teknologi pemilu semacam Sirekap atau Sistem Informasi Rekapitulasi. Kemudian, penyelenggara pemilu yang berdempetan di tahun yang sama juga mempersulit adanya evaluasi serta perbaikan penyelenggaraan secara menyeluruh pada pemilu yang berakibat pada kompleksitas dalam mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien sesuai tujuan daripada keserentakan pemilu. Nah, kemudian kita juga bisa menemukan bahwa keserentakan ini juga berdampak pada terciptanya kondisi di mana lembaga penyelenggara pemilu bekerja secara tidak efektif dan efisien, bahkan tidak sesuai dengan sifat nasional, tetap, dan mandiri. Bagaimana mungkin lembaga penyelenggara pemilu yang harusnya bersifat nasional dan tetap mulai dari level pusat, provinsi, sampai kabupaten atau kota, yang mana untuk KPU atau Bawaslu memegang jabatan selama 5 tahun dan hanya menyelenggarakan pemilu 1 kali dalam 5 tahun itu sendiri, atau dalam 5 tahun masa bakti. Artinya, lembaga penyelenggara negara yang bekerja hanya kurang dari 8 bulan saja justru harus menerima gaji selama 42 bulan sisa masa kerja dan tidak melakukan apapun di waktu dan anggaran sisa dari masa kerja seharusnya. Selain itu, akibat penyelenggara pemilu secara serentak juga turut menyebabkan masa waktu rekrutmen yang berantakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa jadwal rekrutmen penyelenggara pemilu, khususnya KPU di provinsi dan kabupaten atau kota, dilakukan secara berantakan pada tahun dan bulan yang berbeda-beda. Bahkan, kalau kita lihat di beberapa provinsi dan kabupaten atau kota, justru dilakukan di tengah tahapan krusial pemilu atau ketika masa-masa tahapan sedang berjalan. Maka, dari berbagai masalah-masalah tadi, kita perlu melihat bahwa menata waktu pemilu adalah sebuah upaya perbaikan. Pengaturan mengenai keserentakkan pemilu seharusnya tidak dipandang hanya sebatas pada urusan prosedural belaka,
melainkan sebuah urusan yang fundamental dengan dampak signifikan dan berpengaruh pada kualitas kedaulatan rakyat, terpenuhinya asas pemilu, tata kelola pemilu yang efektif dan efisien, serta memudahkan pemilih dalam memberikan hak suara. Pengalaman atas penyelenggaraan pemilu 2019 dan pemilu 2024 secara serentak melahirkan berbagai catatan yang penting untuk ditindaklanjuti sebagai upaya untuk memperbaiki pelaksanaan pemilu di Indonesia. Jika kita mau melihat pada pilihan opsi kesetaraan pemilu yang konstitusional, seperti pada putusan MK nomor 55/PUU/XPII/2019 yang menggunakan pemaknaan atas kesertaan pemilu seperti pada amanat Undang-Undang Dasar 1945, maka akan ditemukan beberapa opsi lain keserentakan yang layak untuk dicoba dilaksanakan di Indonesia. Perludem melalui beberapa upaya analisis melihat bahwa terdapat pilihan yang paling rasional adalah menjadikan jadwal pemilu di Indonesia pada dua format keserentakan. Pertama, ialah pemilu serentak nasional untuk memilih presiden, DPR RI, dan DPD. Kedua, pemilu serentak lokal untuk memilih kepala daerah bersamaan dengan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota. Format keserentakan pemilu ini adalah pilihan keserentakan yang kami kira sudah sesuai dengan pernyataan konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 55. Nah, selain pilihan konstitusional, pemilu serentak nasional dan pemilu serentak lokal yang tadi kami sampaikan akan lebih rasional juga untuk tiga aktor utama pemilu, yaitu pemilih, peserta pemilu, maupun penyelenggara pemilu. Bagi pemilih, dengan pemilu serentak dibagi menjadi dua waktu akan lebih mungkin bagi pemilih untuk lebih mengenal siapa nih calegnya, serta lebih bisa fokus memilih dan membicarakan isu di level kebijakan nasional atau kebijakan di daerah. Sementara, untuk penyelenggara pemilu, dengan pembagian pemilu serentak menjadi serentak nasional serta serentak lokal, maka kompleksitas manajemen tahapan akan terasa lebih ringan. Tujuan penyelenggara di TPS, tugas-tugasnya juga akan terasa lebih ringan. Proses manajemen logistik juga lebih masuk akal, termasuk juga tahapan penghitung dan rekap akan lebih rasional serta lebih bisa akuntabel. Berikutnya, bagi peserta pemilu, terutama partai politik, akan lebih punya ruang yang cukup untuk melakukan konsolidasi pada organisasinya, serta melakukan rekrutmen politik secara lebih demokratis. Ini dimaksudkan untuk mendorong pelembagaan partai politik yang semakin kuat dengan adanya jangka waktu yang cukup. Selain itu, penting sekali nih untuk mempertimbangkan penyelarasan opsi daripada penyelenggaraan serta pemilu tadi dengan lokal dan nasional, dengan penataan waktu rekrutmen penyelenggara pemilu serta jadwal tahapan pemilu nasional dan lokal. Hal ini penting untuk memastikan adanya konsolidasi penyelenggaraan pemilu dapat terjadi sebelum tahapan dimulai. Selain itu, fokus dan profesionalisme penyelenggara juga dapat diwujudkan dengan adanya rekrutmen yang dilakukan di luar masa tahapan. Nah, dengan melihat identifikasi masalah dalam pengalaman pelaksanaan keserentakan pemilu, maka Perludem hendak memberikan beberapa rekomendasi dan masukan sebagai alternatif berkaitan dengan desain keserentakan untuk bisa diatur dalam revisi Undang-Undang Pemilu ke depan. Perludem melihat bahwa penataan keserentakan pemilu menjadi suatu hal yang sangat-sangat penting sebagai upaya perbaikan pemilu di Indonesia ke depan. Nah, untuk teman-teman yang tertarik untuk membaca tentang masukan keserentakan serta analisis yang sudah dilakukan oleh kami, oleh Perludem, bisa silakan teman-teman kunjungi di website Perludem di perludem.org, dan teman-teman bisa membaca berbagai masukan, kemudian berbagai alternatif pilihan yang bisa dijadikan opsi dalam memperbaiki pemilu ke depan. Apalagi sekarang adalah masa-masa di mana pembahasan tentang perbaikan sistem pemilu Indonesia sedang masif untuk dibicarakan. Sebegitu aja teman-teman, sampai jumpa di waktu selanjutnya dan jangan lupa untuk subscribe YouTube Perludem. See you!